Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus ditinggikan di salib, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 28. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Kudus menarik perhatian kita pada peninggian Yesus di atas salib. Salib kerap kali dipandang sebagai penderitaan, tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar kita memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Kita harus berjalan mengikuti jalan salib Yesus dan disalibkan juga bersama-sama dengan Dia agar kita mengerti arti firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menganugerahkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Santo Paulus menulis kepada jemaat di Korintus begini, "Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." 1 Korintus bab 1 ayat 22. Pada hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia diutus Allah untuk menyatakan kerahiman dan kasih-Nya yang menjadi sangat jelas dalam kasih-Nya di atas salib. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sejenak mengikuti refleksi Santo Paulus tentang salib dan kematiannya. Paulus adalah Saulus yang telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang militan dan berdiri di garda depan melawan orang-orang yang menolak dan membenci ajaran Yesus dan para pengikutnya. Ia menulis suratnya kepada jemaat di Galatia, "Sebab aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Galatia bab 2 ayat 19-21. Santo Paulus menemukan makna kasih Allah yang ditinggikan di atas kayu salib. Salib
tidak lagi menjadi batu sandungan, melainkan batu penjuru yang membawa setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak akan mati, melainkan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, sudah beberapa kali kita mengikuti devosi Jalan Salib pada hari Jumat di gereja dan di kapel, atau secara pribadi merenungkannya di kediaman kita masing-masing. Kita merenungkan betapa besar pengorbanan Yesus dalam jalan salibnya hingga ia wafat di kayu salib itu. Kita dapat menemukan mutiara-mutiara kasih Allah yang terucap dari bibir Sang Juru Selamat sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Tidak ada dendam, yang ada adalah kerahiman Allah. Di atas salib dipertontonkan kasih Allah yang Maha Rahim. Yesus juga menjanjikan Firdaus kepada orang yang disalibkan bersamanya, sebab dia percaya bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Yesus juga mengutus ibunya Maria dan muridnya Yohanes untuk berbagi kasih untuk membangun gerejanya. Akhirnya, Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang anak Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Inilah doa penyerahan dari hasil ketaatannya kepada Bapanya dari atas salib menjelang wafatnya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas bab 23 ayat 46. Benarlah perkataannya yang diwartakan oleh Gereja Kudus hari ini untuk kita. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara-saudari terkasih, jadi sekarang apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus mau kita mengetahui tindakan kasih-Nya di atas kayu salib itu adalah bentuk ketaatannya kepada Bapa. Inilah saatnya Dia menyatakan jati dirinya sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa. Gereja mau supaya kita menemukan dalam misteri kasih Allah yang ditinggikan melalui penyaliban Tuhan Yesus sebagai teladan dan panutan untuk seorang yang percaya dan mengikuti Dia. Kita adalah orang Kristen. Sebutan itu memang tepat untuk kita, sebab kita dipanggil untuk meneladan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi altar Kristi, yaitu Kristus-Kristus yang lain yang hadir di tengah dunia dewasa ini. Yesus mau kita menghadirkan Dia kembali di sini. Caranya bagaimana? Memandang cara hidupnya, mendengarkan perkataannya, serta meneladan kemurahan hatinya. Kita harus menjadi seperti Dia. Dia berkata-kata, tetapi Dia juga mewujudkannya.
Dia tidak hanya pandai bicara, tetapi juga pintar melakukan apa yang dikatakannya. Dia tidak hanya menuntut pengikutnya menaati perintahnya, tetapi ia sudah menjadi contoh dengan menaati kehendak Bapaknya. Setiap kali kita membuat tanda salib, marilah kita menyadari makna yang terkandung di dalamnya. Kita percaya akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang mengasihi kita dalam Yesus dan memberkati kita dalam Roh Kudus. Tugas kita adalah mewartakan kasih itu kepada semua orang. Apakah aku sudah bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa hari ini bangga akan salib Tuhan Yesus. Sebab melalui peninggiannya di atas salib, kami mengerti akan kasih-Mu kepada kami. Ajarilah kami untuk taat kepadamu dan kepadanya, sebab dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.